Yang terakhir, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Marwan Jafar. Beliau adalah politisi profesional yang aktif dengan jejaring yang sangat kuat, dan beliau juga banyak menulis buku mengenai infrastruktur yang pro rakyat, dan saya kira tugas beliau saat ini untuk segera mengimplementasikan apa yang telah ditulis. Dalam Kabinet Kerja Jokowi JK, ada sejumlah kementerian yang mengalami perubahan. Seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, kini juga mengurus transmigrasi, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Seolah menjadi tradisi, kementerian satu ini kembali dipegang oleh Partai Koalisi, PKB. Kali ini giliran sang Ketua Fraksi, Marwan Jafar, dipercaya menggenggam amanah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5 tahun ke depan. Pria kelahiran Pati 19 Maret 1971 ini memang bukan anak bawang di Senayan. Bersama partai pengusungnya PKB, ia sempat menelurkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Desa yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Meski begitu, torehan prestasi tersebut rupanya tak lantas membuat masyarakat percaya. Stigma politisi tak melulu punya kompetensi sebagai menteri masih harus ia sandang. Kini 3 pekerjaan besar sudah menanti di depan mata. Membangun desa dan daerah tertinggal, serta membuat transmigrasi kembali menjadi seksi. 5 tahun masa jabatan, sanggupkah Marwan Jafar membuktikan bahwa politisi juga punya kompetensi? Marwan Jafar dalam Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Halo, selamat malam saudara, kita berjumpa lagi dalam Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK bersama saya Timothy Marbun. Dan seperti biasa kita berbicara dengan para menteri di dalam Kabinet Kerja Jokowi JK. Kali ini kita berbicara dengan sebuah kementerian yang tugasnya cukup berat, tentunya karena ini menangani daerah-daerah yang banyak sekali di Indonesia ini. Dan juga ini merupakan penggabungan dari sebuah kementerian lain, yaitu transmigrasi. Yang saya bicarakan adalah mengenai Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan kita sudah bersama menterinya di sini, Pak Marwan Jafar. Selamat malam, Pak Marwan. Selamat malam. Pertama saya ucapkan selamat atas tugas baru Anda menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini namanya jadi cukup panjang nih Pak. Ya. Singkatnya enaknya disebut sebagai apa nih Pak? Disebut Kementerian Desa saja. Kementerian Desa, singkatnya adalah Kementerian Desa. Apakah memang benar ada sebuah entah itu perubahan fokus, entah itu pemindahan atau pelebaran fokus dari yang kita kenal sebagai Kementerian PDT? Ya tentu ini ada pelebaran karena ada penambahan secara parsial yang sebelumnya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sekarang transmigrasinya ikut kami. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri di mana Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dirjen PMD itu tentunya nanti juga ikut kami. Jadi secara parsial ada penggabungan di 3 kementerian. Dan tentunya tugas ini juga tugas yang sangat berat karena ini bagian dari nawacita. Yang ketiga adalah pembangunan dari pinggir, pembangunan desa supaya rakyat kita menjadi lebih makmur. Lalu sebelum saya berbicara mengenai tugas Bapak dulu, saya mau berbicara tentang Pak Marwan terlebih dahulu nih. Ya. Menjalani beberapa hari ini sebagai seorang menteri, berubah Pak hari-harinya, kebiasaannya, jam bangun paginya, kegiatan pertamanya, apa yang berubah Pak? Iya, secara relatifly tidak ada perubahan ya, karena memang saya sebelumnya di DPR selama 10 tahun, dan tentu di komisi yang membidangi bidang infrastruktur, yaitu di Komisi 5 selama 10 tahun. Dan sekarang diberikan amanah di dalam Kementerian Desa
pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi juga tidak terlalu jauh juga dengan Komisi 5 karena sebelumnya PDT itu adalah mitra kerja dari Komisi 5. Okay. Kebetulan juga bahwa waktu saya sebagai ketua fraksi di PKB di DPR RI, kami adalah inisiator utama dan pertama mengenai undang-undang RUU tentang desa ini. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah implementasi dari inisiator kami itu. Akhirnya disetujui oleh semua fraksi, alhamdulillah, dan akhirnya menjadi undang-undang desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi itulah sekilas kita menengok ke belakang bahwa awal tahun 2009 pimpinan DPR menyurati kepada fraksi-fraksi ada 5 prioritas undang-undang yang harus diusulkan oleh masing-masing fraksi. Dari kelima undang-undang itu, salah satu yang kami usulkan adalah RUU tentang desa. Sebetulnya di tahun sebelumnya, di periode 2004-2009, sudah ada RUU mengenai pembangunan desa. Tapi itu tidak selesai. Tapi karena tidak ada carry over tentang undang-undang itu, maka diusulkan baru lagi. Dan kebetulan waktu itu adalah fraksi PKB DPR RI yang mengusulkan satu-satunya supaya RUU tentang desa itu dibahas. Anda seorang yang cukup menarik posisinya sekarang Pak, di eksekutif. Tadi Bapak juga cerita Anda sempat berada di parlemen, tapi hari-harinya tidak berubah Pak ya dengan menjadi eksekutif. Tidak lebih sibuk Pak di kementerian ini, mengingat Anda mengepalai sebuah kementerian saat ini. Ya tentu karena ini baru ya tentunya, dan saya kepengen ini running lebih cepat, karena ini namanya juga kabinet kerja dan kerja. Jadi setiap hari waktu saya full sampai malam, juga konsentrasi penuh di kementerian ini. Dan apalagi misalnya tugas di kepartian sudah nonaktif, oleh karena itu atas arahan Presiden, semua menteri harus fokus kepada tugas kementeriannya. Tidak ada protes dari keluarga mungkin Pak? Oh tidak ada. Lebih malam sekarang? Oh tidak ada, tidak ada sama sekali. Karena kita sudah terbiasa, kami sudah terbiasa dengan ritme sebagai politisi, sudah terbiasa kerja malam, kerja tidak tentu gitu kan. Kadang kita rapat paripurna, Anda tahu sendiri kan, sampai pagi itu sudah sesuatu yang biasa bagi keluarga kami. Jadi tidak ada protes apapun. Bapak sendiri punya hobi, setahu saya Pak, ada bulu tangkis, betul ya Pak ya? Betul. Sepak bola ya? Sepak bola. Lagi. Masih sempat Pak? Wah sekarang sudah nggak sempat ini. Badan sudah mulai gendut ini. Itu artinya bahwa memang harus olahraga lagi. Itu tidak sempat sejak masih di legislatif atau di kementerian? Di legislatif sudah nggak sempat juga, kita full ngurus fraksi, saya kebetulan sebagai ketua kan. Di DPP juga full kita kerja untuk partai. Hampir tidak ada waktu yang kita sempat melakukan olahraga. Tidak bisa disempat-sempatkan Pak, pagi-pagi mungkin bangun lebih pagi? Saya sebetulnya sempat kadang-kadang sama teman-teman sudah beli raket untuk badminton, tapi ternyata gagal juga waktunya ya. Waktunya gitu. Sebetulnya ada di DPR kan ada lapangan itu, bisa untuk badminton dan seterusnya itu. Di kompleks DPR juga ada fasilitas untuk itu. Dan yang penting sebetulnya kuncinya satu kok. Apa itu? Tidur agak cukup. Agak cukup? Agak cukup, itu sudah membantu semuanya. Agak cukup tuh udah syukur Pak ya? Syukur. Cukup itu hampir tidak pernah jadi ya Pak ya? Pernah, agak cukup. Agak cukup tuh berapa jam buat Pak Marwan? Iya kalau idealnya orang tidur kan 8 jam. Kalau kita separohnya sudah alhamdulillah itu. Kadang-kadang 2 jam, 3 jam. Sehari Pak? Iya. Itu bangunnya nggak kelayangan gitu Pak? Ya kita kan ritmenya sudah biasa seperti itu. Kadang bahkan sudah menjadi habit kadang-kadang. Ya kita biasa saja. Kapan bisa istirahat, di setengah jam pun jadi gitu ya. Ada lagi hobi Bapak kalau saya tidak salah baca nih Pak, hobi koleksi batu, betul Pak ya? Batu akik katanya. Dulu, sekarang sudah enggak. Oh kenapa Pak? Ya sudah banyak koleksinya, jadi saya tidak pernah beli loh ya. Oh ya? Tidak pernah beli. Itu semua adalah pemberian teman-teman dari daerah kadang-kadang. Kalau ke Jakarta, koleksinya dikasih ya? Dikasih, bukan saya beli satu pun tidak ada yang beli saya sampai hari ini. Dan ketika saya ke daerah ditanya pengen oleh-oleh apa, coba dong carikan batu, saya bilang gitu aja.
Ya, Kenapa sih Pak? Seneng lihatnya atau ya gimana? seneng aja karena itu ya hobi aja. Ada koleksi yang paling dibanggakan mungkin? Ya ada juga. Apa Ada. itu Pak? Batu apa mungkin? Ya batu yang lahir itu lewat ritual puasa. Oh iya. Itu dikasih juga sama Dikasih. sahabat Pak Marwan. Ya, dikasih para guru juga ngasih. Bukan dalam pengertian bukan gratifikasi loh ini. Iya, Cuman orang dikasih batu saja kok. Bukan batu berharga gitu Bukan Pak. Ya? batu berharga bukan. Oke. Di batu biasa itu. Pak Marwan, kementerian Anda sebuah kementerian yang cukup unik seperti saya katakan tadi. Apa kira-kira kesulitan dari menggabungkan dari beberapa hal ini, yaitu desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi? Apakah tidak sesederhana kedengarannya? Kita akan masih berbicara dengan menteri yang sesaat lagi.